Rahasia di pabrik tua. Kematian Raja dan Aiska bukan terjadi di istana, melainkan di sekitar area pabrik tua yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun. Tempat mereka datang secara diam-diam untuk membahas rahasia tentang sejarah kerajaan. Setelah pembunuhan, Hyar yang merasa terancam menculik Rafa dan Cantika yang kebetulan melihatnya saat melarikan diri dari lokasi kejadian. Ia membawanya ke dalam pabrik tua yang sudah jarang dikenal orang. Sivia menemukan peta tua yang menunjukkan rute ke pabrik tersebut di dalam tas bekas Aiska. Sementara Afnan mengaku pernah melihat Cantika datang ke area itu beberapa kali sebelum hilang. Berbekal informasi itu, Ezi, Gibran, dan tim pencari segera berangkat ke lokasi. Ketika mereka memasuki pabrik yang penuh debu dan suara gemeretak dari struktur yang lapuk, mereka menemukan Rafa tak sadarkan diri di koridor bawah tanah yang sempit. Tubuhnya terbungkus kain kotor dan ada bekas luka kecil di dahinya. Tidak lama kemudian, Naura yang mengecek area atas menemukan Cantika di loteng, tepatnya di kamar paling ujung yang hampir terkunci rapat. Ia juga tak sadarkan diri dengan kondisi tubuh yang lemah. Fauzan yang menyusul segera memberikan pertolongan pertama, lalu membawa keduanya ke tempat yang aman. Hyar akhirnya tertangkap saat ia mencoba kabur dari belakang pabrik, setelah Nara yang ikut dalam pencarian mengidentifikasi sosoknya. Ia sedang bersembunyi di balik tumpukan kayu bekas. Hyar mengaku bahwa ia membunuh raja karena sang raja telah menutupi kebenaran tentang kebakaran pabrik tahun lalu. Kebakaran yang menyebabkan kematian keluarga Hyar. Aiska yang mengetahui rahasia itu juga menjadi targetnya. Rafa dan Cantika yang datang ke lokasi secara tidak sengaja melihatnya melakukan pembunuhan, sehingga ia terpaksa menculik mereka dan menyembunyikannya di dalam pabrik yang sudah ia jadikan tempat persembunyian. Setelah Rafa dan Cantika mulai sadarkan diri beberapa jam kemudian di bawah pengawasan Fauzan, mereka menceritakan bahwa sebelum kehilangan kesadaran, Hyar mengancam mereka untuk tidak mengungkap apapun yang mereka lihat. Bahkan menyebutkan bahwa ada orang lain di balik rahasia kebakaran pabrik tahun lalu. Sementara itu, Mariam yang sedang memeriksa barang-barang Aiska menemukan sebuah buku catatan rahasia. Buku itu berisi nama-nama penting yang terlibat dalam peristiwa masa lalu, termasuk beberapa tokoh tinggi yang masih aktif dalam pemerintahan. Sivia dan Naura segera membantu mengamankan bukti itu sebelum ada yang mencoba mengambilnya. Sementara Ratu memutuskan untuk membentuk tim penyelidikan independen agar kebenaran bisa terungkap secara adil tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan apapun.